di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona. Dan sekarang sudah sama-sama saling mengetahui pada saat ini kadang-kadang kita serba bingung dan takut serba salah kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, ibu dan bapak, ibu-ibu khususnya ini yang ada di tempat yang mulia ini, insya Allah semuanya adalah pilihan Allah terbaik, teristimewa. Karena Allah menarik dengan hidayah dan taufiknya kepada bapak dan ibu untuk mensyukuri nikmat Allah sekaligus membuktikan kehambaan di sisi Allah. Maka insya Allah ibu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dohir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, anak pendidikan Al-Qomar Ripan di sini yang mulia ini, mudah-mudahan mereka ini anak-anak pesantren di sini, anak-anak taklim di sini oleh Allah nanti semakin dewasa, semakin berkah ilmunya, semakin berkah ibadahnya, dan semakin menjadikan uswah, mencapai uswatun hasanah, sehingga menjadi suri tauladan bagi agama, bangsa, dan negara. Itulah harapan dan cita-cita. Dengan melalui silaturahim ini saling doakan saja, karena yang namanya saudara dengan saudara kan biasanya diisi dengan apa? Kalau saudara dengan saudara itu idealnya adalah menurut perspektif Islam adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, yaitu saling mengisi dengan saling menasehati dengan hak dan sabar. Mudah-mudahan dalam waktu yang keadaan begini kita mendapatkan inti tazalli dari ayat hitobkan kepada kita sehingga kita menjadi mukallaf dan ketaklif hukum syarah. Maka sembahyang kita ini kalau dijumlahkan ada 4 tahun enggak? Kalau dijumlahkan lamanya kita bersembahyang ada 4 tahun. Di umur kita sudah 40 misalnya, 50, apalagi 60. Rasanya tidak sampai. Nah, sembahyang kita yang menjadi pemimpin ibadah-ibadah dohir kita, ibadah ibu paling, sembahyang bapak ataupun ibu paling, itu yang secara waktu itu 5 menit itu sudah bagus, tidak termasuk terlalu cepat. 5 menit 1 hari 1 malam. Berapa kali sembahyang yang wajib itu bu? 5 kali ya, 5 kali 5 kali 5 berapa? 25 menit. 25 kali 1 bulan berapa? 25 kali 1 tahun berapa? 25 kali umur 60 tahun berapa? 25 menit 1 hari 1 malam. Sekarang potong oleh apa? Mungkin ibu suka head kan? Betul. 1 bulan itu biasa ada yang 4 hari, ada yang 10, betul kan? Ada yang 7 hari ideal kan? Nah, kadang-kadang ada yang 14 hari. Dipotong itu ibu tidak sembahyang, tidak dosa, karena itu adalah datang aturan dari Allah melalui Rasulnya. Maka ibu tidak dosa meninggalkan sembahyang di kala waktu ibu head. Nah, dipotong head selama 60 tahun sampai musim head itu berapa puluh tahun usia ibu. Nah, itu berarti sudah terkorteng. Potong lagi. Ibu kadang-kadang yang suka lihat TV berapa menit biasanya kalau lihat TV? Mungkin ada yang 1 jam kan, mungkin ada yang 2 jam, mungkin juga ada yang 30 menit. Potong. Kehidupan kita ini coba evaluasi, muhasabah oleh kita. Banyak sembahyang apa banyak luar sembahyang? Apalagi kalau bapak-bapak dipotong, lihat Liga Spanyol, lihat Liga Eropa, dipotong lagi dengan catur, apalagi kalau ditambah gaple. Banyak kan, dipotong lagi dengan kita berbicara senda gurau yang lain-lain. Belum kita dipotong yang makan tadi, kita seperti makan seperti tadi. Ada 30 menit makan kita rame-rame. Mungkin ada ya, diselang dengan ngobrol. Terus, sembahyang hanya 5 menit. 1 hari 1 malam 25 menit. Berarti kalau dijumlahkan sembahyang kita, kalau full saja itu paling 1,5 tahun. Di usia kita 60 tahun.
Kalau ibu dipotong dengan head, berarti tidak sampai 60 tahun. Tidak sampai setahun setengah ibu sembahyang. Nah, oleh karena itu, ya Allah, padahal hidup kita, tugas yang sebenarnya kita ini ada untuk apa? Untuk menghamba, menyembah Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah, menyembah Allah dalam segala gerak dan diam. Seharusnya begitu, dalam segala gerak dan diam. Fi kulli waqtin wa sa'atin, di waktu saat apapun dan di waktu keadaan suka maupun duka kita harus berbakti pada Allah. Dengan apa gerang? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di majlis taklim di Masjid Al-Qomar Aripan ini, alhamdulillah Allah mengasihkan jalan untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menyempurnakan ibadah haji kita, untuk menyempurnakan segala bentuk amal ibadah ghair mahdoh ataupun ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh yang langsung ditentukan waktunya dan caranya oleh Allah, ibadah ghair mahdoh aktivitas kita keseharian itu supaya jadi ibadah. Dengan apa gerangan? Supaya itu semuanya bisa mencapai kesempurnaan, ya dengan kalimah yang sempurna, dengan kalimah yang hak, dengan kalimah yang ikhlas, dengan kalimah dakwatul haq, kalimah miftahul jannah, kalimah najah, kalimah keselamatan, kalimah rahmat. Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha, itulah untuk melengkapi kita. Oh gitu ya. Dikirnya itu kalau dibaca secara auradnya, memakai metode torikoh yang kita amalkan, torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah 165 sesudah sembahyang. Fa'idza qadaitu sholata fadhkurullah, lebih banyak lebih bagus. Repot bisa 3 kali, amat sangat repot bisa diucapkan. Lalu ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya di tempat ini ibu-ibu kan. Nah, oleh karena itu maka la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus masuk apa yang kita ucapkan itu berdasarkan ingatan yang akhirnya akan merembes sampai kepada perasaan. Maka bersatulah 3 komponen itu dalam tubuh kita, maka menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, jujur di hadapan Allah. Nah, mudah-mudahan Allah kasihkan kepada ibu-ibu, kepada saya dan kepada semua yang ada di tempat yang mulia ini. Nah, dzikrullahi akbar. Nah, maka tatkala dzikrullahi akbar ini ada yang mengucapkannya hanya secara adat, ada. Nah, hanya diucapkan saja tapi ingatannya gak muncul. Seperti apa? Kita suka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita kemana aja gentayangan. Nah, seperti apa? Ya, di waktu tahlil misalnya, di waktu kita berkumpul, kita baca Yasin, kita baca la ilaha illallah, tapi hati kita kemana-kemana terus. Misal kalau di waktu acara tahlilan di tetangga kita, saudara kita, kita ucapkan la ilaha, tapi hati kita yang ada di pikiran kita mengucapkan, memikirkan tentang isi snack. Nah, itu dikir apa? Dikir adat. La ilaha, apa snacknya isinya? La ilaha, pakai daging enggak? La ilaha, terus ada. Jadi mana tawajuhnya mana? Oleh karena itu dinamakan kategori dikir adat. Kita kadang-kadang ada apa? Getaran bumi bergetar, gempa, ngegeder kata orang Sunda mah. Dibacakan la ilaha illallah, la ilaha, padahal hati enggak ingat. Usahakan itu supaya menjadi karakter. Maka dikir ini dari biasanya dikir adat, mudah-mudahan mencapai dikir ibadah. Amin. Dikir ibadah di Al-Qomar ini, maka melalui metode yang ada di Al-Qomar ini, insya Allah dikirnya menjadi dikir ibadah. Amin. Karena diusahakan dengan metode sistem thariqah itu, apa yang diucapkan harus diingatkan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah,
La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Terus, tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang aku tuju melainkan Allah, tidak yang aku cintai kecuali Allah. Hidup dalam hatinya, maka menjadi dzikir ibadah. Setelah dzikir ibadah, ibu lalu mengamalkan terus, yang akhirnya menjadi dzikir mahabbah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah. Dalam hatinya ibu muncul kecintaan ibu kepada Allah. Apa cinta? Memang Allah pemberi. Kenapa ibu cinta? Memang Allah penyayang. Apa ibu cinta pada Allah? Memang Allah penutup segala aib kita. Banyak kan? Aib kita banyak ya. Orang lain tidak tahu kan? Cuma kita yang tahu dan Allah yang maha tahu. Tapi Allah tidak menyiksa kita. Berarti Allah memberikan waktu. Apakah kamu mau kembali padaku? Nih, aku masih diperpanjang jam tayang untuk ibu, untuk bapak. Lalu ibu masuk merespon. Dalam hati ibu merasakan kasih sayang Allah. Terima kasih ya Allah, aku telah kau tutup aibku, tutup kekuranganku, ditutup kelemahanku. Maka ibu mulai hadir hatinya ingat Allah. Lalu muncul cinta. Insya Allah tetap yang diucapkannya la ilaha, tapi kualitas jiwa ibu ada ekspresi kecintaan ibu kepada Allah. Itu dzikrul mahabbah. Dari dzikrul mahabbah Allah tingkatkan lagi ibu mencapai dzikrul ma'rifat, yaitu ingat kepada Allah itu benar-benar mengetahui bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha sempurna, maha pemberi, maha pendidik, maha penentu, maha memiliki lagi, dan maha menentu. Dan Allah sayangnya kepada kita, setiap perintahnya tidak Allah butuh. Allah memerintah sholat kepada kita bukan untuk Allah. Allah sayang pada kita karena Allah sudah membuat surga dan neraka. Itulah kasih sayang Allah mendidik melalui Al-Quranul Karim. Lalu Allah memerintahkan puasa, memerintahkan ibadah haji, terutama khususnya untuk meliputi semua komponen ibadah, memerintahkan dzikrullah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan. Apa yang disediakan Allah untuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Yaitu magfiratan. Pertama, ampunan. Mana mungkin masuk ke surga sebelum Allah ampuni? Mana mungkin kita selamat kalau Allah tidak mengampuni? Maka yang pertama untuk meraih keselamatan yang abadi untuk ibu, untuk bapak, untuk semuanya adalah magfiratan. Allah mengaturkan ampunan. Setelah Allah mengampuni, wa ajron azima, Allah mengasihkan pahala yang azim. Yang azim itu yang abadi. Mudah-mudahan Allah kasihkan bagi kita. Amin. Bihaqqi la ilaha. Itulah sekarang hayatiyah, biarkan. Kehidupan ini semuanya ada yang suka, ada yang duka, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, semua. Tapi oleh orang-orang yang tahu diri bahwa diri adalah hamba di hadapan Allah, yang hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita menyandar, hanya kepada Allah kita mencintai, maka ibu akan terjembatani dengan dzikir itu. Tatkala ibu suka, menjadi tanaman investasi abadi. Suka ibu ingat Allah. Tatkala ibu duka lagi, ditempa malapetaka, musibah dan sebagainya, ada tempat untuk berlari, yaitu Allah. Tatkala ibu berlari kepada Allah, maka duka ibu pun juga dijadikan makom sabar sambil ikhtiar. Maka makom sabarnya itu diabadikan oleh Allah, tidak dirugikan dengan dzikrullah itu. Orang yang suka dan duka pun ingat Allah akan abadi di sisi Allah dalam naungan rahmat dan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah kasihkan kita. Nah, pertama yang harus kita tanamkan khususnya untuk diri kita dan khusus lagi untuk anak-anak kita, cucu kita, yaitu
kalimah tauhid, kalimah la ilaha. Nah, kalau dibahas dengan sifat 20 yaitu apa namanya? Yaitu sifat 20 yang suka dibahas oleh para alim ulama dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat-sifat Allah. Nah, mari kita sama-sama baca dulu. Nanti diperpanjang oleh Neng Pauja. Biasakan di sini ya, Neng Pauja di dadar. Itu insya Allah. Mari bil barakah aja ya. Yang sifat 20 itu la ilaha, belum asmaul husnanya. Nah, walaupun sifat Allah itu sebenarnya hakikatnya tidak mungkin kita bisa menghitung dengan sempurna, karena Allah itu maha sempurna. Cuma itu meringkas, menghimpun semua sifat-sifat yang sempurna yang ada di hak Allah. Mari kita sama-sama ya. Allahu jud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pak Haji mengucapkan la ilaha yang sifatnya itu. Siapa yang wujud itu? Allah. Siapa yang kidam? Allah. Kalau ibu kidam enggak? Enggak kidam. Enggak kidam seperti Allah. Kalau ibu, saya, bapak semuanya mah wujud si wujud tapi aridi. Asalnya tadi tidak ada kan, sekarang ada, tapi idhofi, tapi aria, wujudnya pinjaman, izin dari Allah. Kita dulunya tidak ada kan, betul? Nah, kita nikmat dari Allah. Untung kita tidak dijadikan kambing, bahkan dimakan oleh kita tadi, betul? Untung kita tidak dijadikan ayam, untung kita tidak dijadikan ikan, untung kita tidak dijadikan pepohonan, untung kita tidak dijadikan apa binatang yang lainnya. Tapi Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La ilaha, dengan la ilaha illallah yang diucapkan oleh ibu berarti ibu mengakui Allah menciptakan sebaik-baik makhluk. Dengan membacakan ibu la ilaha illallah berarti ibu makan, minum tadi, tidur, nikmat, berarti mensyukuri. Karena apa? Sabda Rasulullah, idza dzakartani sakartani. Apabila kamu dzikir ingat aku, niscaya kamu berarti syukur padaku. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang syukur. Amin. Karena kalau dijadikan hamba yang syukur, la in sakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku. Mudah-mudahan. Amin. Nah, itu aja. La ilaha